kan Palui. Nah, lalu ada kawan-kawannya, ada garbus, ada lambak, ada girang biasanya kan. Cerita si Palui ini diciptakan dan ditulis oleh almarhum Abah kami Pak Haji Rustan Abidin. Jadi itu mulainya sejak terbitan pertama tahun 1971 2 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pelataran STB. Bersama saya Supiani dan Saya Riyad Handayani. Hari ini kita lagi ada di mana Kak Supi? hari ini kita lagi ada di Mariga Kopi. Oh, di Mariga Kopi kan ya Kak? Iya, Bagus benar makanya dekornya. Biasanya kan kita record ini di kampus ya. Hari ini kita beda spesial. Karena spesial edisi hari ini lah. Ya. Temanya pembahasan kita hari ini apa? Saking spesialnya itu. Kita hari ini membahas mengenai karakter si Palui lawan tema pertunjukan Festival Teater si Palui. Oh, karena kita hendak menyambut Festival Teater si Palui 7. Jadinya makanya podcast ini ada ya lah. Ya. Kita bahas. Nah, ada kursi 30. Kursi kosong. Pasti kesan narasumber. Narasumber apa? Ada mungkin kita berdua Mungkin ada Abdul. Iya. Kayak apa kita langsung Panggil aja lah. Enggak. Sulap lah kita ya. Sulap. Pian bisa sulap lah. Bisa. Bantulah. Bantu aja. 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah kita sudah kedatangan 3 narasumber kita. Kesan episode spesial hari ini ya. Ya, beliau adalah Ibu Yeyen, Ibu Lili dan Kak Agus. Nggih. Nah, beliau Sebagaimana ini Ibu Yeyen anak dan pewaris oleh pencipta karakter si Palui pula. Jadi sama Kak Agus, budayawan dan sastrawan benua. Ibu Lili kakaknya Bu Yeyen lah. Iya. Oh, ini. Berarti dasar spesial banget tamu kita hari ini dari anak-anak dari pencipta karakter si Palui. Ibu-ibu ini Oh, kakak. ibu-ibu. Bisa kakak juga. Supaya lebih Protes. Oh, mau ngopi lu nak. Ngopi mereka. Kopi. Berarti lu bagusnya manggil kakak aja nih. Iya, kita seumuran. Ya ini. Ya kalau Agus. Ya kabarnya Pian ini Kak? Alhamdulillah Iya, baik aktivitas dan ini. sehat walafiat. Alhamdulillah. Sama Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas saat ini Bang, kayak apa? Ini kan kita sudah Ada aktivitasnya sama COVID nih Kak. Jadi ini kayak apa? kayak kami aktivitasnya di rumah aja Pak, ibu iya. rumah tangga. Kalau kakak masih berhubungan dengan almarhum, ada kita mengelola yayasan Wistan Ajidin, tapi bergerak di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oh, itu sudah lawas sudah jalannya itu lah Bu. Sampai 2015. Mei 2015 lah, berarti Jadi, sudah sekitar 7 tahun. Oh, Bagus banget. Masih depan selama ini. Zamannya pandemi nih lah. Ya alhamdulillah panjang aja umur kan. Hidup aja kan. masa per ini ya lah. Peri kawal kemarin kan. Kalau setahun terakhir tuh sampai ini aku ngajar diminta orang ngajar. Oh, ngajar. Di ada seminari jadi minta mengajar bahasa budaya Banjar. Mungkin orang percaya lah artinya urusan bahasa budaya Banjar ini Agus ini gitu. Bikin lu ya. Tapi itu lah lewat online lah. Ada? Langsung Secara langsung. Karena online itu juga kayak incan. Itu kan kayak ada masuk tuh pelajarannya. Ada apa ngarannya kada tatap muka tuh. Kada sampai ilmunya. Berarti secara langsung seminar Kayak terbatas orangnya kan. Nah, gitu. Oh iya. Kayaknya kita langsung menanyakan aja kita Langsung sudah bertanya ada sudah tadi. narasumber ya lo. Yang pertama ini kan kita mau membahas masalah karakter si Palui ini Bu. Kita tahu perjanjian. Nah, ini kan kita hendak membahas masalah temanya karakter si Palui lawan tema pertunjukan Festival Teater si Palui. Nah, yang pertama ini
mungkin kita mau bertanya masalah sejarah Palu itu kayak apa awalnya Kak. Ya. Tersendat. Ada benar. Ada sebenarnya dari dalam hati. Apa Mali? Main. Jadi kalau Palu itu tercipta karena adanya koran lokal kita Banjarmasin Pos. Jadi koran lokal itu kan perlu trademark nih. Iya. Nah, akhirnya tercetuslah cerita berbahasa Banjar yang diberi nama Si Palui sesuai tokohnya. Dan memang cerita Si Palui ini diciptakan dan ditulis oleh almarhum abah kami Pak Haji Rustan Abidin. Jadi itu mulainya sejak berdirinya Banjarmasin Pos sejak terbitan pertama tahun 1971 2 Agustus. Jadi mungkin belum ada tuh. Belum ada belum. Banyu-banyunya jangan Banyu-banyunya jangan. Berarti mulai pertama Banjarmasin Pos itu berdiri Iya. Sampai hari ini. Keberadaannya mungkin agak berbeda lah tampilan Si Palui sekarang mungkin karena banyak faktor. Ya. Jadi karena apa mungkin ngalih lah kalau mulah tulisan ya Iya, kalau nggak tulisan. apalagi pakai bahasa Banjar Ya. seperti yang sudah diulah oleh almarhum. Ya. Padahal dulu itu Kisah Si Palui ini jadi referensi orang-orang khususnya pendatang yang hendak belajar bahasa Banjar. Oh Ya, iya. jadi orang-orang itu biasanya dan orang kita seorang kalau pertama kali membuka koran yang dilihati biasa Si Palui. Dan apa? Memang setelah beberapa masa apalagi Mbah Sidin meninggal tahun 95 12 Agustus 95 memang ada beberapa penulis atau kiriman dari pembaca untuk cerita Si Palui yang sangat disayangkannya tuh apa bahasa Indonesia yang dibanjarkan. Jadi kalau jadi kalau Si Palui itu tergantung sosoknya jadi apa waktu itu. Kalau inya orang hulu sungai maka akan memakai bahasa Banjar hulu. Tapi amuninya di daerah kita atau di daerah Marabahan inya kisahnya tinggalnya atau jadi sosok itu Si Palui pakai bahasa Banjar Kuala. Jadi menyesuaikan situasional. Tapi yang dipakai memang bahasa Banjar kita, bukan bahasa Indonesia yang dibanjarkan. Oh, iya. Jadi kadang kan kita misalnya itu sangat memaksakan misalnya botol jadi butul atau apa ya itu kan itu memang bahasa Banjar tapi yang bahasa Banjar Hulu mungkin kayak itulah karena Banjar Hulu tidak mengenal vokal O ya kan A I U jadi I ya. Nah kalau inya Si Palui kisahnya itu orang misalnya pedagang di Marabahan atau di sini kah atau orang Banjar naiknya akan menggunakan tulisannya tuh bahasa Banjar Kuala. Oh ini berarti lah Kak, apa namanya karakter Si Palui ini fleksibel aja lah. Maksudnya itu ada plek-plekan harus kayak ini boleh aja berubah. Karena Palui ini kan anggaplah mewakili sosok orang kita orang Banjar yang kada cuman sosok misalnya inya pegawai, inya bisa jadi pedagang, inya bisa jadi pengusaha, inya bisa jadi guru. Dan memang keinginan almarhum itu bisa memasyarakatkan bahasa Banjar, menggunakan bahasa Banjar ke orang-orang lewat kisah, lewat cerita. Nah, ya tapi Palui pun sebenarnya dikemasnya secara komedi, pastilah kalian tahu secara komedi. Tapi bukan berarti sosok Palui itu seorang yang berbungulang. Nah itu sangat ulun tanyakan, ulun kelahiran 2000-an banyak sama. Artinya bukan kit zaman panau. Zaman panau. Berarti kita nih kit zaman wow. Lain now. Iya, jadinya banyak dari kawan
kawanan ulun juga misalnya ditakoni Palu itu kayak bergerang secara karakternya banyak yang nyampe kayak arat membuli lah atau maksudnya itu dari anunya tuh makali orang ini ya segala itu kayak yang diharapkan dari awal ditulis tuh iya kakak orang Ada juga lah, karena agak banyak pintarnya lah. tapi itu tadi sebenarnya perlu apa ya lah, kayak Pak Agus anggapnya perwajahan lah, perwajahan orang kita. Jadi bukan sosok nang bebungulan atau kalau lalu pinanya kalau bahasanya dia orang apa ceroboh kan. Nah, tuh. Padahal kalau Sidin menulis kalau misalnya agak-agak nuit tapi tidak vulgar. Oh, berarti ini kan yang di masyarakat ini kan pandangannya itu bahwa Palu ini adalah katakanlah anu bebungulan tadi, bulan Padahal asumsi orang, Iya, asumsi orang. Kayak kebayang. Asumsinya, ya. Iya, padahal inya tuh pintar tapi dengan Iya. gaya inya. Nah. Itu kemasannya aja. lebih ke cerdas kalau Iya, Tapi Palu ini berarti lebih ke sifat kah atau tokoh kayak lo anunya? menurut Kak Agus nah, karakter lah. Iya. Tadi Lili sawat menyinggung kan. Ya. Palu ini kan tokoh cerita rakyat daerah Banjar Kalimantan Selatan. Jadi tadi sempat disinggung Lili, di tiap provinsi di Indonesia itu ada tokoh cerita rakyatnya. Ya. Misalnya Jawa Barat Papayan, Papayan. di Melayu itu ada Pak Belawang kah? Ya. Nah, almarhum Ihsan Ajidin, abahnya beliau berdua ini menulis Si Palu ini. Nah lalu aku 2 kali kan diminta menjuri festival teater Si Palu ini. Jadi banyak nang betakun apa karakter Palu itu kayak bergerak. Nah jadi sebagian menafsirkan, banyak ahli tafsir kan. Ya. Palu menafsirkan bahwa karakternya bebungulan gitu, Ya. kan. Padahal kadang. Lalu kayak apa ya karakter Palu itu kayak bergerak? Jawaban yang gampang tuh sejujurnya kayak orang Banjar tuh Bang. Lalu kalau ada betakon orang Banjar tuh kayak apa? Kayak emang ada tuh Bang. Jadi kayaknya sekali lagi lah kalau nang jadi masalah itu kalau aku perhatikan tokoh utamanya kan apalagi dalam penggarapan teater lah di teater Si Palu kan Palu ya. Nah lalu ada kawan-kawannya ada Garbus, ada Tulamak, ada Tuhirang biasanya kan. Sebujurnya kalau aku perhatikan walaupun bahasa Banjar ini kan ada 3 subdialek menurut para akademisi itu misalnya apa Jepang Habib segala macam kan. Nah jadi Banjar Kuala, Banjar Hulu, Banjar Batang Banyu. Nah kalau aku perhatikan karena almarhum Ihsan Ajidin abahnya apa ya ini dari wilayah sungai apa ngaranya kalau aku perhatikan sejujurnya ini lebih berasal katakanlah karakternya tuh dari hulu sungai. Lebih walaupun ini bisa fleksibel gitu kan bilangnya di mana ini bupat gitu kan. Nah dari mana alasannya pertama nih gini ngaran kawanannya tuh nah Tuhirang, Garbus, Tulamak itu galaran. Kurang Banjar kan tujuh menggalari orang. Bilang awaknya hirang. Ngarannya kia galaran ngaran umum tuh kan kalau di Banjar Kuala ini anang, di hulu sungai itu utuh. Nah kalau kenanya awaknya hirang, kalau di kia utuh hirang. Nah utuh hirang, awaknya hirang gitu. Nah tuh ganal karena si ini utuh ganal, awaknya ganal. Kayak itu nah. Garbus ya kurang lebih lah lama segala macam ada Tulamak. Itu kan kawanannya, atau gerombolannya gitu kan. Nah jadi pengarahnya kenapa Jarpu ada kecenderungan lebih ke hulu sungai? Pertama Ihsan Ajidin sendiri orang hulu sungai kelahirannya sehingga lalu lebih kawat tadi Jarian kan belakangan penulis siapapun boleh memang menulis di pos itu kisah Si Palu. Nah belakangan menjadi masalah itu adalah orang bisa mengolah kisah Si Palu tapi lah bahasa Banjarnya itu terjadi apa nang jurang istilah orang sekolah interpretasi bahasa Indonesia yang dibanjarkan. Nah itu masalah. Lawan yang kedua, ini hubungannya ke masalah teater Si Palu ya lah. Pengarahnya menyangkut karakter tadi sudah. Nang kada dipahami oleh peserta itu kebanyakan adalah salah satu di bagian pengumuman panitia buat STB ini soal apa ngarannya nih temanya pariwisata loh. Nah kita bahas lagi soal terkait pariwisata tuh. Nang apa
antaranya yang jadi masalah tuh mungkin yang perlu dipikirkan para penggarap, para calon peserta kena Ya. itu membedakan karena si Palui ini teater modern, genrenya komedi, Ya. teater komedi. Ya. Nah peserta nang juri 2 kali itu kebanyakan pengarahnya nang digarapnya itu bukan teater komedi tapi lawakan. Nah, hanya kan bisa membedakan apa ngaranya antara lawakan dengan komedi. Ya. Apa ngaranya kayak apa? Membedakannya atau mencari analoginya itu mungkin kan? Sejujurnya gampang aja. Di zaman digital ini kan hendak melihat komedi itu kira-kira contohnya kayak di YouTube terus tunjukkan si Mr. Bean. Sebelum Mr. Bean itu kan ada Charlie Chaplin. Ya. Itu jenis komedi itu. Iya. Nah, kalau hendak lawakan mana? Bolot malih. Nah, itu melawak. Nah, kebanyakan peserta, peserta festival teater aku perhatikan dari 2 kali aku menjadi juri itu, kebanyakan bola lawak. Lalu disitulah muncul karakter Palui dengan Bumulan. Karena salah tafsir tadi. Oh, iya. Padahal Palui itu di dalam garapan buahnya bisa aja misalnya. Kenapa kada mula kisah Palui jadi pembakal Palui misalnya, atau camat Palui, atau bupati Palui, wali kota Palui, gubernur Palui, kenapa kan? Katanya fiktif dalam sini pertunjukan kan? Kenapa? Karena Iya. dan kenapa kostum si Palui bila dalam pertunjukan garapan festival Baju selalu baju kaos, kaos, kopiah tereng, betape. betape. Kata kawa, karakter Palui itu digarap dalam garapan kisahnya lah. Ini bejas, bedasi. Tapi baru kelihatan hidungnya kan itu. Ya. Jadi hal-hal yang gitu yang dalam bagi peserta kena nang dapat itu sudah dipikirkan. Oh, berarti baju ini lain lah, maksudnya kayak bahasanya tuh kayak wajib kayak itu lainan lah. Karena ada Soalnya baju persoalannya peserta ini mau seolah-olah nggak Iya, karakter wajib. itu seolah ya, wajib ada. baju putih kan betapi, lawan kopiah hitam tuh lain. Apalagi Bumulan kan? Anunya ya waktu awal diulahkan Iya. karikatur. Oh ini. Karikatur si Paluinya itu, tapi kan akhirnya kan mengumpati jalan cerita. Ya kalau Iya. nyajarnya Kak Agus ini jadi camat Jadi bisa. atau ini jadi pedagang, kada melulu ini harus ke Iya. kopiah tehereng. Iya. Selalu Kampungan Banar tuh kan perlu. Tergantung anunya. Malah memang dulu tuh almarhum tuh mengulah Palui itu situasional dan up to date lah mempati zaman. Iya. Jadi wah ini nih lagi musim apa, selalu kisahnya itu tuh menggiring karena apa? Karena cerita si Palui kebanyakan kalau yang diulah si Din itu memang cerita-cerita kisah-kisah bujur atau pengalaman bujur dari pengalaman si Din. kekawalan si Din. Nah, mungkin kayak Kak Agus dulu lah, misal kan banyak lah kekawanan atau anak buah si Din berkumpulan, berkesah, loco-loco, berkesah pengalaman si masing-masing itu di rumah direkap si Din. Si Din bawa buku biasa. Kemana aja Jadi ada selalu membawa notes, membawa catatan. Nah pulpen tuh selalu ada, buku kecil lawan pulpen tuh selalu ada. Nah itu anunya ada di resume si Din gitu. Nah dan itu yang diulah si Din. Dan mungkin lah kalau si Din ada tuh zaman sosmed pun bisa digarap si Din jadi bahan ini si Din bahan Pandemi tulisan. ya, wah. Pandemi apa ya? Itu pasti musim rambutannya jadi kesah. Mesin manggis. Musim manggis Hanoi. Nah, itu waktu si Din tulak lawan Haji. arwah mama tulak haji, makanya kami akhirnya menerbitkan buku si Palui naik haji itu Oh, iya. oleh si Din. Enggak, dan itu memang kebanyakan dari pengalaman waktu si Din tulak haji Tulak tahun di sana 87 itu. Iya. Berarti lebih ke kisah nyata memang. Iya. Bisa sehari-hari. Bisa sehari-hari. Oh, iya. Ringan kisahnya tuh Oke. ringan. Bang Kak, tadi kan Kak Agus menyinggung soal kekawanannya si Palui tadi. Iya. Nah untuk kekawanan ini sefleksibel itu juga kan, itu boleh tuh siapa lagi masuk tergantung siapa yang mengarang Di luar nang ini ada tuh luar. Ada. tuh lambai misalnya ada tuh lambai Ya ampun. lambai misalnya kan oke gitu Kalau ditanggung pertanyaannya Iya. kemana arahnya itu? Tapi jangan disambat. Iya, kurang tuh. Dia gender ya. iya maksudnya lu tuh boleh lah keluar dari itu kayak itu nah dari Enak karena ujaran kebencian. kan benci kayak lo Lambai itu. lambai lo Itu sinyal sebenarnya. Iya, apa ya? Iya. Itu sebujurnya ya itu tadi kan situasional otomatis mau karena yang hadir di situ sosok di situ ya
pasti menyesuaikan Oh, gitu. desa Oh, itu. dalam kisahnya. Tapi kalau memang gerombolannya tuh di Ulah Sidin tuh memang ada ngarannya CS-nya tuh. Nah, kalau Garbus tuh Bos, Om Anang Ardiansa. sebujurnya tipikalnya pasti Kurang almarhum. hidup sebujurnya. Orangnya Sebujurnya ada. ada Iya, lagi. jadi mungkin nggak kenal lah Om Sidin, almarhum Pak Anang Ardiansyah, pencipta lagu-lagu Lagu-lagu kita. iya. Nah, itu tuh sebenarnya yang digalari oleh almarhum Abah tuh si Garbus Garbus, tadi. awak Sidin gabas lah, dana Oh, panjang iya. basah. Nah itu baik kok kalau Om siapa Om Kamrin siapa yang tuh halus atau siapa. Nah itu ada lah sosok-sosok kawalan Sidin, perwakilan mewakili. Jadi di galeri. Galaran itu tadi yang Agus orang kita nih ketujuh. Orang kita nih ketujuh. Galaran. Pegayaan, hulutan gitu. Tapi kan ada maksud mawadah atau menghina Mas. Nah, ulang tadi kita juga kayak sampai itu kayaknya ya. Jangan dianggap serius. Karena kalau orang di luar benar ya kan tersinggung ya. Penonton. Bukuannya nada. Oh, berarti fleksibel aja lah kalau ada yang karakter yang hendak ditambah Iya. bisa aja gitu. Humoris salah satu karakter orang Banjar. Oh, itu, Tapi iya. tapi kadang melawak. Jadi beda antara humor dan lawak tuh lainnya. Tidak direncanakan ya lah, Iya. di dasar gerak geriknya lucu orangnya. Locok mana tadi? Locok mana? Nah, lagi Apalagi kita tuh. Terkait lawan tema, ini tema bukuan Oh, panitia iya. tahun ini apa Kak? Ini kan kita akan membahas masalah tema yuk. Tema festival. Nah, temanya Ini ini kita coba ini silakan. Kaos minum. Ya. Kamu coba itu nah. Oh, ini. Dari Mariga nah. Mariga ada. Mariga. Apa Kak? Temanya nih yang festival Jayapura nomor 7 di Palu ini. Tema kita kali ini masalah pariwisata. Pariwisata temanya. Iya, pariwisata. Nah, Cuman jelaskan Bang ya Pak. nah, pariwisata yang diangkat panitia ini kada cuma masalah pariwisata di alam. Kan yang orang tahu nih pariwisata ini cuma alam, gunung, pantai dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kan di luar itu ada pariwisata yang bisa diciptakan. Contohnya kayak misalnya entah siring kah atau kan kita di Banjar ini kan tidak wisata alam nih. Bisa di Banjarmasin. Ya. Mesin. tadi apa tadi? Hah? Biar deh keseluruhan. Oh, Terkesan ya, daerah. khususnya Banjarmasin gitu. Iya. Nah, kita pariwisatanya kan kebanyakan membuat nih kayak Wisata buatan ya, istilah. wisata buatan, tidak wisata alamnya gitu. Nah, Itu temanya lah. ini jadi tema wisatanya ini pariwisatanya ini lebih luas lagi gitu. Nah, itu Wisata pembahasan kuliner ini. yang itulah. Sila. Itu wisata Ya. buatan biasa. Nah, wisata Kayaknya kalau aku kuliner. menjelaskan terutama kesan calon peserta lah. Iya. Pemerintah tuh kan mendefinisikan anggaran pariwisata tuh kan ada beberapa macam. Wisata religi salah satunya, Ya. misalnya ada ziarah ke Ziarah. makam-makam. Iya. Nah kalau di dulu sebelum pandemi itu kan ada ziarah di Jawa tuh payu bukan di Kalsel ini bukan Banjar ini banyak tempat misalnya ziarah Wali Songo Wali Songo. ke Jawa ya Allah. Nah, Ya. ada nanti hari dan seminggu dan seterusnya. Nah kan sementara di kita banyak juga bubuan wali-wali, bubuan Iya. datu-datu kan. Iya. Nah itu masuk kategori wisata Wisata religi kan, religi Iya. wisata ziarah. Nah ada juga wisata pemandangan, naik gunung misalnya Iya. kan. Apa ngarannya wisata ritual ke arwah adat yang Meratus, Iya. wilayah Gunung Meratus. Selain pantai, Iya. apa Gunung, ngarannya jadi sungai, sungai. dan seterusnya. Nah itu. Iya. Nah peserta ini mesti dapat gambaran juga. Kalau karena kita mengharapkan bahwa panitia mengharapkan kan bahwa Ya. pesertanya kena punya pemahaman apa gerang. Nah kan sebetulnya lah paling kalau di daerahnya misalnya kurang Kota Baru misalnya lah ada Ya. 4 gitu lah. Di sana kan ada pantai Gedambaan, Sarangtiung, ya Allah, macam-macam lagi kan orang sana nyata tahu kan. Nah, Iya. kayaknya itu menjadi ide di semasa pandemi ini nah, Ya. nang virus corona ini Ya, nah, adanya kan virus otomatis corona. banyak nang mati lo artinya Ya. kada kalau dibuka gitu nah karena PPKM. Nah, jadi apa ngarannya itu menjadi PR bagi peserta untuk menggarap kayak apa di masa itu misalnya tuh lakon nih untuk beri bocoran sedikit kesan calon peserta nih Pak. Untuk pula kisah kalau masih bingung ya kalau karena di dalam uraian tuh kan pengarangnya kalau ada dijelaskan kan bisa membingungkan. Iya. Nah jadi ulah aja misalnya ada salah satu destinasi wisata apakah pegunungan alam atau religi nang di desa itu misalnya pembakarnya Bangaran Palui. Ya. Nah karena ditutup karena PPKM kada kawal dibuka
orang kada kawa masuk dan seterusnya. Nah kalau makam Datuk Kalampayan yang mulai semalam boleh dibuka kan, orang boleh biara situ kan. Nah, tapi misalnya sebelum itu tuh kayak apa? Masyarakat nang sebagian hidupnya itu dari artinya roda perekonomian yang Dari digerakkan wisatanya oleh- dari tuh. wisata tuh Iya. kayak apa kan? Iya. Nah, anggaplah misalnya pembakalnya Paloy ngarannya. Iya. Kayaknya matasi itu supaya masyarakat ini kan Oh, iya. kawannya nukar baras, orang wisatawan datang gitu nah. Iya, iya. Nah, soal gitu antara lain apakah misalnya pembakalnya Paloy, apakah camatnya atau bupatinya Ya. atau kepala dinas lah bergerak. Ulang makanya aja tadi kan mesti kayak orang Bumulan Paloy itu. Gini. Karena ini bintang utamanya kan. Kayaknya kita istirahat dulu Bang lah. Iya. Ini kan sebelum kita stop kita istirahat. Iya. Kayaknya kita mau tanya dulu ketiga narasumber ini harapan narasumber Untuk kesan festival festival teater Sipalu. Sipalu ini apa Iya. gitu nah kedepannya seperti apa? Iya, Bisa kita ya. Maksud kalau kami dari awal lah tahu festival Sipalui ini dari tahun berapa itu lewat bubuhan panitia dari Sanggar Titian Barantai kami selalu menyambut baik dan alhamdulillah setelah 3 tahun jeda kada pernah lah karena itu tadi dan ini akan dimulai lagi ya harapan kami mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi baik itu pulang penyelenggaraannya mau dari panitia dan para pesertanya juga dan ini tadi kalau tadi kan kita sudah memberi gambaran nih lawan juga Kak Agus ada juga memberi gambaran tentang Sipalu itu kayak apa ya mungkin karena bubuhan peserta bisa menerjemahkannya dengan karya-karya lawan karya-karya bubuhannya itu saja. Mudah-mudahan sukses. Sama bulan. Kami ini selalu sama. Ada Sehati, sehati. Bisa juga kan nonton waktu sebelum pandemi. Pernah, Pernah. ini pernah waktu di Taman Budaya. Oh, iya. Budaya lah, Taman zaman Budaya. Kak Emas kan. Ada ingat ya? Ya, aja Siapa Kak waktu Emas itu? dulu. Artinya pernah lah. Pernah kita pernah Emang, Bupati. Kalau harapanku tuh karena sudah mulai longgar Iya. pandemi ini kawa apa ngarannya ada virtual jadi Iya. plan kan Iya. karena muyak orang kan ide-ide tuh karena terhalang oleh Iya. pandemi PPKM lalu kada kau tergarap kan. Nah, biasanya peserta festival teater ini banyak. Ya. Lalu peserta membatasi apa ngarannya ini membatasi 15 peserta aja seluruhnya supaya apa ngarannya waktunya cukup. Tapi membludak. Nah jadi ini memang persaingannya lebih ketat. Kenapa? Festival Teater Sipalu oleh Sanggar Titian Barantai ini sudah menjadi semacam trademark Uniska punya, STB punya gitu. Ya. Dan yang dipakai ini adalah brandingnya di pos kan, kisah Sipalu yang ulahan almarhum Istana Jidin, abahnya di Loyayan kan. Nah, jadi pastilah paling kada harapanku pribadi itu Banjarmasin Pos walaupun status ini berbeda ya kerjasama lah gitu minimal untuk publikasi kegiatan selama kegiatan festival teater Sipalu ini supaya kedepannya lebih bagus gitu nah bagi peserta maupun panitia. Sudah sampai di penghujung. Ya puas aja lo udah jawabannya. Puas. Walaupun ada masih beberapa tapi kan kita di luar kita pulang. Sekarang lagi belum nontonnya belum sejam. Jadi ya cukuplah dulu lah. Cukup kita. aja sudah kayaknya kita. Karena kalau ada tambahan lagi kan bisa kena Iya. kegiatan. Nah, itu aja. Informasi mengenai festival dan Sipalu. Nah, informasi Oh iya, Karya. kesan kawan-kawan teater kampus, Kalsel atau umum atau pelajar bisa mendaftar Festival Teater Sipalu 7. Untuk joklak joknisnya bisa di-download di bio Instagram Sanggar Titian Barantai di @stpuniskabjn. Pendaftarannya sampai tanggal 15 Mei sampai tanggal 15 Mei. Ditunggu ya lo ya ditunggu. ditunggu banget. Karena kita sudah lawas ya lo. Sudah lawas kan kita kadang menyelenggarakan ya lah. Oke, jadi itu aja. Setelah kita berbicara kepada kakak-kakak kita bertiga ini, Ya. kita tutup aja kasutnya.
Sampai ketemu lagi di Pelataran STB episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.